5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan semangat. Adik-adik yang hebat, semua makhluk hidup itu bernapas. Nah, kita manusia itu juga bernapas ya adik-adik ya. Kalau tidak bernapas, kita disebut makhluk mati. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar sistem pernapasan pada hewan, kali ini kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Nah, adik-adik lihat ilustrasi pernapasan pada manusia. Dari gambar ini kita sudah tahu bahwa manusia itu bernafas menggunakan hidungnya dan menggunakan paru-parunya. Manusia bernapas itu untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara itu harus mengandung oksigen. Oksigen itu dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan adik-adik. Energi itu untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, adik-adik, ini adalah gambar organ pernapasan pada manusia. Tadi ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pertama yang akan kita pelajari adalah hidung. Nah, udara akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung adik-adik. Nah, di dalam rongga hidung itu akan terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Jadi kalau kalian lihat nih, di hidung kalian itu kan ada rambut-rambutnya adik-adik. Nah, itu untuk menyaring atau menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, biasanya ya adik-adik ya, di lubang hidung kita itu kan ada upil. Nah, upil itu tuh adalah kotoran yang tertangkap di lubang hidung kita ya, yang tertangkap oleh rambut-rambut pendek yang ada di lubang hidung kita. Jadi itu adalah kotoran udara yang menumpuk. Nah, selain disaring, udara yang masuk ini dilembabkan oleh selaput hidung. Jadi di sini nanti udara itu akan menyesuaikan kelembabannya dengan rongga hidung kita. Berikutnya adalah faring. Nah, ini ya adik-adik ya, faring. Nah, apa ini faring? Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi kan hidung itu dekat dengan mulut. Mulut itu kan untuk makan adik-adik. Nah, di sini ada persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Itu disebut dengan faring. Nah, dari faring ini akan diteruskan ke laring. Nah, laring ini disebut dengan tekak atau jakun yang terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Jadi nanti ini tersusun dari 9 tulang rawan yang berbentuk kotak adik-adik.
Nah, setelah dari laring, maka udara itu akan masuk ke trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Nah, ini ya adik-adik ya. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke trakea ini. Nah, dari trakea masuklah ke bronkus. Ini bronkus ya adik-adik ya. Apa itu bronkus? Bronkus ini merupakan cabang dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, ini adalah cabang dari trakeanya, itu disebut dengan bronkus. Jadi ada bronkus kiri dan bronkus kanan karena paru-paru pun ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, sekarang bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Nah, adik-adik harus ingat, bronkus tadi cabang dari trakea, bronkiolus itu cabang dari bronkus. Lalu di ujung dari bronkiolus itu ada alveolus. Nah, alveolus itu terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Kita lihat pada gambar sebelumnya ya adik-adik ya. Nah, ini. Jadi di sini ini alveolus ya. Ini bronkus lalu bercabang jadi bronkiolus yang bercabang-cabang ini, lalu ujungnya itu ada alveolus yang bentuknya seperti buah anggur adik-adik yang banyak ya. Jadi itu adalah alveolus, tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, udara itu masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung ya. Ini ya, melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Lalu batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru ini. Nah, dari batang tenggorokan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ini oksigen akan terserap ke dalam pembuluh darah halus. Lalu sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah akan masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya akan dibuang keluar saat kita itu menghembuskan nafas kita. Nah, ketika kita menghembuskan nafas kita itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Karena itu adalah sisa pembakaran dari tubuh kita. Nah, adik-adik yang hebat, kamu telah membaca nih bacaan sistem pernapasan pada manusia. Nah, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu setelah kalian membuat pertanyaan itu, kalian juga tuliskan jawabannya. Contohnya kalian bisa buat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Di sini Kak Citra menggunakan kata tanya apa. Misalnya pertanyaannya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, jawabannya apa? Misalnya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Nah, zat yang diambil tubuh saat kita bernafas adalah oksigen. Apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Rambut yang terdapat di rongga hidung itu berfungsi untuk menangkap kotoran. Apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Nah, jenis tulang yang menyusun organ laring adalah tulang rawan. Apa nama organ yang merupakan percabangan dari bronkus? Organ yang merupakan percabangan dari bronkus adalah bronkiolus. Kalian bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa dengan yang materi sesuai yang bacaan tadi ya adik-adik. Boleh berbeda dari Kak Citra. Sekarang kalau kata tanyanya di mana? Nah, contohnya di sini. Di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia itu di rongga hidung. Di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Nah, persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang itu terdapat di bagian faring ya.
Lalu di mana letak alveolus? Nah, ini kan dengan kata tanya di mana. Letak alveolus terletak di dalam paru-paru. Di mana terdapat jaringan yang disebut silia? Nah, jaringan yang disebut silia terdapat di dalam trakea. Di mana letak organ laring atau tekak? Nah, letak organ laring atau tekak di bagian belakang faring. Itu tadi menggunakan kata tanya di mana. Sekarang menggunakan kata tanya kapan? Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Kapan udara yang masuk ke dalam tubuh itu dilembabkan? Nah, udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Lalu kapan debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar? Nah, debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar saat melewati jaringan silia. Kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Saat berada dalam paru-paru. Ini contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya kapan. Lalu mengapa? Nah, di sini contohnya pertanyaan dan jawabannya. Mengapa manusia bernapas? Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Karena energi dari makanan dibutuhkan untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal itu untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Lalu mengapa pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia? Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Mengapa oksigen dibutuhkan manusia? Ya karena untuk mendapatkan energi dari makanan. Seperti itu ya dengan kata tanya mengapa. Lalu dengan kata tanya bagaimana? Nah, bagaimana cara masuk ke dalam udara masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernapas. Lalu bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernapasan disaring? Nah, kotoran yang masuk bersama udara itu disaring oleh rambut pendek dan tebal yang terdapat dalam rongga hidung. Lalu bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Nah, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu saat udara berada di alveolus. Lalu bagaimana proses gas karbon dioksida ya adik-adik ya, ini bukan karbon. Karbon dioksida keluar dari tubuh manusia. Nah, gas karbon dioksida itu keluar dari tubuh itu melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Lalu bagaimana cara oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru? Nah, oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru melalui pembuluh darah halus. Kalian bisa kembangkan sendiri kalimat tanya berdasarkan bacaan tadi adik-adik. Setelah itu adik-adik buatlah bagan kerja organ pernapasan manusia. Kalian bisa tuliskan di selembar kertas karton. Lalu bagan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5 nanti. Nah, itu biasanya ada tugas dari guru kalian ya, membuat bagan seperti ini. Pernapasan pada manusia. Kalian bisa contoh ini ya adik-adik ya. Kalian gambarkan, kalian buat bagannya juga bisa. Nah, adik-adik yang hebat, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita itu menghisap atau mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas itu sebanyak 15-20 kali setiap menitnya. Jadi ketika kalian beristirahat itu sekitar 15-20 kali semenit
ya, dalam waktu 1 menit kalian itu bernafas. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita itu membutuhkan lebih banyak oksigen, maka kita itu bernafasnya lebih cepat adik-adik. Kalian makanya kalau habis lari itu biasanya terengah-engah begitu kan. Nah, saat itu kita itu menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas kita itu kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Ternyata lebih banyak daripada saat kita beristirahat. Dan dalam setiap menitnya kita itu menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita itu terengah-engah setelah berlari. Jadi tahu ya adik-adik ya, mengapa setelah berlari kita itu seperti itu ya, terengah-engah seperti itu. Nah, lambat cepatnya kita menarik nafas itu tergantung dari aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, sebagai contoh nih, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita itu lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Ayo kita baca bacaan berikut ini. Ada bacaan yang berjudul di sini tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada namanya diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis itu terbagi menjadi 2 adik-adik. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval atau jarak nada. Nah, perhatikan ya adik-adik. Contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do-nya ini dimulai dengan kunci C. Kunci C ke kunci D atau do ke re itu jarak intervalnya, jarak nadanya adalah 1. Dari re ke mi atau D ke E itu juga 1. E ke F atau mi ke fa itu setengah, hanya jaraknya setengah saja. Fa ke sol atau F ke G itu jaraknya 1. G ke A ya, di sini sol ke la itu jaraknya 1. La ke si atau A ke B itu jaraknya 1. Si ke do tinggi itu jaraknya setengah. Jadi tangga nada diatonis mayor itu jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nanti berbeda dengan interval atau jarak nada pada diatonis minor. Adik-adik, pada diatonis mayor ini ada ciri-ciri tangga nadanya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, lagunya itu bersifat riang gembira. Lagunya itu bersemangat. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan akan diawali dengan nada sol atau nada mi dan diakhiri nada do. Jadi kalian harus tahu kalau lagu-lagu yang semangat, yang bergembira itu pasti memakai tangga nada diatonis mayor yang diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi bisa juga diawali dengan nada sol atau nada mi dan diakhiri dengan nada do. Contohnya di sini adik-adik. Nah, kalian akan mengerti apa itu tangga nada diatonis mayor melalui pertanyaan berikut ini. Nah, di sini pertanyaan pertama, apa pengertian tangga nada mayor? Nah, tangga nada mayor tadi adalah tangga nada yang memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu namanya tangga nada diatonis mayor. Lalu berikutnya, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Nah, ciri-cirinya tadi adalah bersifat riang gembira,
lagunya bersemangat dan diawali serta diakhiri nada do, atau bisa juga diawali nada sol dan mi lalu diakhiri nada do ya. Nah, sekarang adik-adik di sini siapkan alat musik yang bernada. Misalnya pianika nih adik-adik ya. Pianika itu kan ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, berlatihlah memainkan lagu ini dengan pianika kalian. Nah, di sini ada lagu Hari Merdeka. Nah, Hari Merdeka ini itu merupakan tangga nadanya diatonis mayor. Mengapa? Karena lagunya bersemangat ya. Lagunya riang gembira. Diawali nada do dan diakhiri nada do. Loh Kak, ini bukan nada do, ini nada sol. Diakhiri nada do. Tadi Kak Citra sudah bilang, kemungkinan bisa diawali nada sol atau nada mi dan diakhiri dengan nada do. Nah, berarti ini memakai diatonis mayor tangga nadanya. Paham adik-adik? Nah, kalian berlatih ya menggunakan pianika menyanyikan Hari Merdeka dengan penuh semangat. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.